Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Yahya selaku dosen mata kuliah dan juga singkatnya teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, insya Allah kami akan memaparkan hasil dari bacaan kami dari bukunya Nasir Hamid Abu Zaid tentang kritik wacana agama Nasir Hamid Abu Zaid. Adapun objek pembahasannya kami klasifikasikan menjadi 4 poin inti, yaitu yang pertama biografi dari Nasir Hamid Abu Zaid secara singkat, kemudian mekanisme wacana, pemikiran kritis beliau, dan juga hermeneutika Al-Quran perspektif Nasir Hamid Abu Zaid. Baik, langsung saja yang pertama berkaitan dengan biografi singkat dari Nasir Hamid Abu Zaid. Nasir Hamid Abu Zaid lahir di desa Qohafa dekat kota Tanta, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Kemudian ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Makanya tidak mengherankan bahwa beliau, kalau kita membaca biografinya, di masa kanak-kanaknya itu beliau sudah mampu untuk menghafal Al-Quran. Nah, karena memang dari latar belakang keluarganya ini adalah keluarga yang taat beragama. Selanjutnya teman-teman sekalian, beliau juga pernah belajar di Universitas Kairo pada tahun 1972. Lalu beliau diterima sebagai asisten dosen pada alma maternya sendiri. Karena memang beliau salah satunya adalah lulusan cum laude. Beliau juga secara kapasitas, kapabilitas, keilmuannya itu sudah cukup memadai. Sejalan waktu, dengan berjalannya waktu, beliau melanjutkan studinya sampai beliau meraih gelar PhD. Nah, ini didapatkan pada tahun 1981 dengan judul disertasinya The Philosophy of Interpretation, a Study of Ibnu Arabi's Hermeneutic of Al-Quran selama periode 1976 sampai 1987. Kemudian beliau pun juga pernah divonis murtad. Nah, ini menarik sekali nih. Beliau ini divonis murtad dikarenakan pemikirannya yang dianggap kontroversial. Makanya ada salah satu buku beliau yang berjudul Mafhumun Nas. Ini dikenal dengan pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Muntaz At-Thaqafi. Nah, Al-Quran itu adalah produk budaya. Nah, ini sangat kontroversial ya, dengan kalangan ulama-ulama tertentu yang menganggap, bahkan memvonis beliau ini sebagai seorang yang murtad. Nah, ini peristiwa ini dikenal dengan Qadhiyah Nasir Hamid Abu Zaid. Bahkan dalam peristiwa inilah yang menyebabkan beliau pun berpisah dengan istrinya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu mekanisme wacana. Nah, ini kami sudah membagikan menjadi 5 mekanisme wacana dari Nasir Hamid Abu Zaid. Berangkat dari latar belakang di mana rekonstruksi dan pembaharuan yang dilakukan Nasir Hamid Abu Zaid itu tidak terlepas dari konteks wacana keagamaan kontemporer dalam menyikapi warisan intelektual maupun pembaharuan. Nah, dalam konteks ini intelektual muslim itu dihadapkan pada posisi yang dilematis, di mana mereka harus mempertahankan identitas atau mengikuti tuntutan modernitas. Akhirnya desakan modernisasi di bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, dan juga intelektual itu telah memaksa mereka untuk merekonstruksi pemikiran Islam. Sayangnya baik intelektual muslim yang memilih untuk mengikuti modernitas, nah ini mayoritasnya dari ulama sekuler ataupun dari ulama konservatif. Nah, ini dari mereka itu mempertahankan tradisi klasik, maupun yang berusaha untuk menyikapi keduanya secara proporsional dari kalangan ulama moderat. Nah, ini pada akhirnya ini mereka semua pun terjebak pada upaya untuk mendukung ideologi tertentu sebagai upaya untuk memenuhi interes pribadi maupun kelompok. Bahkan mereka telah menjadikan Al-Quran itu sebagai konsumsi politik.
juga sebagai sosial, konsumsi politik, sosial, dan juga kultural. Nah, mereka tidak lagi menafsirkan Al-Quran secara objektif, tapi mereka menafsirkan Al-Quran ini dengan tendensius dan ideologis. Nah, inilah yang menyebabkan kekusutan itu muncul pada masa itu dan membuat seorang Nasir Hamid Abu Zaid mempunyai inisiatif untuk mengidentifikasi apa saja kekusutan yang terjadi pada latar belakang yang sudah kami sampaikan tadi. Maka Nasir Hamid Abu Zaid, beliau mengklasifikasikan menjadi 5 bentuk identifikasi atau upaya yang dilakukan Nasir Hamid dalam mencari tahu kekusutan-kekusutan yang terjadi tersebut. Baik, yang pertama adalah upaya untuk menyatukan antara pemikiran dan juga agama. Nah, ini poin yang pertama. Jadi ada upaya pengidentikan pemikiran keagamaan dengan agama. Nah, hal ini menyuburkan justifikasi bahwa kebenaran karena apa yang sebenarnya hanya sekedar pemikiran itu dianggap sebagai esensi agama. Sebagai contoh teman-teman sekalian, misalkan Al-Quran itu dianggap setara dengan penafsiran terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sumber yang datangnya lah dari Allah. Tetapi penafsiran itu berupa pemikiran dari orang-orang yang merupakan kebenaran namun sifatnya relatif. Jadi tidak bersifat absolut. Jadi Al-Quran itu kalau kebenarannya insya Allah itu sudah benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kekusutan yang terjadi. Yang kedua, ternyata mereka mengembalikan seluruh fenomena pada satu prinsip. Mengembalikan seluruh fenomena pada satu prinsip. Jadi secara tidak langsung ini mematikan konsep berpikir kritis. Karena penjelasan semua fenomena itu dikembalikan kepada prinsip penyebab tunggal atau kausa prima. Misalkan saya berikan satu contoh, ketika ada tsunami, banjir, dan fenomena-fenomena alam terjadi di muka bumi ini, nah ini tidak perlu kita tanyakan kenapa bisa seperti ini, dan kita harus melakukan kajian-kajian secara mendalam terkait ini. Nah, ini tidak perlu ditanyakan seperti ini lagi, tetapi cukup kita menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam ini dengan satu jawaban saja. Semua ini atas kehendak Allah atau semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara tidak langsung adalah sebuah kekusutan yang terjadi dan secara tidak langsung mematikan konsep berpikir kritis dari setiap orang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketergantungan absolut pada otoritas salaf. Nah, ini juga bagian dari kekusutan yang cukup memprihatinkan juga ya teman-teman sekalian, karena ada ketergantungan absolut pada otoritas salaf. Nah, semua persoalan itu dicari penjelasan dan penyelesaiannya harus dengan menggunakan kitab-kitab atau karya ulama salaf atau ulama abad-abad tengah. Nah, ini belum tentu masih relevan untuk memecahkan persoalan-persoalan kekinian. Bahkan umat Islam cenderung menganggap teks-teks tradisional salaf tersebut seolah-olah setara dengan teks primer yaitu Al-Quran, dan diberi kesucian dari kitab-kitab ulama itu setara dengan kesucian Al-Quran. Nah, ini bagian dari kekusutan yang terjadi. Yang keempat yaitu berkaitan dengan keyakinan mental dan kepastian nalar yang final. Nah, ini bisa kita pahami bahwa tumbuhnya sikap trust claim, pembenaran terhadap diri sendiri. Nah, sehingga menolak adanya perbedaan pendapat sama sekali. Sikap ini merupakan dampak dari fenomena pertama sampai ketiga yang menggejala. Dan yang terakhir dari mekanisme wacana ini adalah mengabaikan dimensi sejarah. Nah, itu sekilas dari mekanisme wacana agama dari Nasir Hamid Abu Zaid. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu berkaitan dengan pemikiran kritis dari Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, ini sudah kami bentuk menjadi 4 pemikiran beliau. Yang pertama yaitu berkaitan dengan
beliau itu kritis terhadap ideologi pemikiran. Makanya Abu Zaid itu bersikap kritis terhadap semua bentuk pemikiran yang berkembang di kalangan umat Islam. Nah, ia mengkritik pendapat baik ulama konservatif, sekuler maupun moderat. Menurutnya, seperti contoh, kaum konservatif itu berkecenderungan untuk membungkus ide subjektifnya dengan makna literalistik kitab suci. Tapi kalau ulama sekuler itu lebih mendukung ide subjektifnya berdasarkan asas-asas ataupun nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat global. Sedangkan ulama moderat cenderung membungkus ide subjektifnya dengan landasan normatif maupun asas-asas kemanusiaan universal. Nah, inilah teman-teman sekalian bagian daripada salah satu bentuk kritis terhadap ideologi pemikiran. Nah, itu yang pertama. Sedangkan pemikiran kritis beliau yang kedua, yaitu beliau itu menyikapi kenyataan secara tegas dan bahkan juga beliau bertanggung jawab. Makanya kita lihat biografi Nasir Hamid Abu Zaid dari karir awal akademik hingga puncak kulminasi intelektualnya dan bahkan hingga pengusiran terhadap dirinya Nasir Hamid Abu Zaid dari tanah airnya yang dijalaninya dengan tegar, itu merupakan bukti kesungguhan dan integritas intelektualnya. Makanya tidak mengherankan bahwa ketika beliau diusir dari kampung halamannya, ini beliau menyikapi kenyataan itu secara tegas dan bahkan beliau juga bertanggung jawab atas pemikiran-pemikiran dari beliau itu sendiri. Nah, itu yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah pemikiran kritis beliau adalah beliau itu membangun metode pemikiran baru. Makanya banyak sekali dalam buku-buku Nasir Hamid Abu Zaid, salah satunya yaitu Mafhumun Nas, itu banyak sekali konsep pemikiran baru daripada Nasir Hamid Abu Zaid yang beliau sampaikan kepada kita. Salah satunya yaitu teori hermeneutika dalam pandangan Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang keempat, yang terakhir adalah menawarkan etos pemikiran baru. Ini juga banyak tawaran dari Nasir Hamid Abu Zaid terkait etos pemikiran baru. Itu sekilas dari pemikiran kritis dari Nasir Hamid Abu Zaid. Kemudian yang terakhir adalah hermeneutika Al-Quran. Nah, ini teman-teman sekalian adalah salah satu bentuk pendekatan studi Al-Quran, studi Islam dari Nasir Hamid Abu Zaid, yang mana beliau menggunakan pendekatan hermeneutika Al-Quran. Nah, ini saya membahas secara singkat saja. Saya mengambil salah satu contoh tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan poligami. Nah, ini teman-teman sekalian, dalam memahami ayat ini saya dikutip dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 dan juga ayat 129. Nah, pada persoalan tentang poligami ini, misalkan Nasir Hamid menginterpretasi ayat ini dengan 3 langkah, menggunakan 3 langkah, yaitu konteks teks ayat, kemudian yang kedua meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan, dan yang ketiga adalah bagaimana beliau mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam atau contribution to knowledge. Nah, ini yang digunakan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Misalkan pada langkah yang pertama, melihat konteks ayat ketika turun dan mengaitkan dengan tradisi-tradisi Arab pra-Islam, Nasir Hamid berargumen bahwa sebelum datangnya Islam, poligami itu tidak dibatasi sampai 4, melainkan lebih dari 4 itu sendiri. Kemudian ketika Islam itu datang dengan Al-Qur'annya, izin seorang laki-laki untuk menikah itu dibatasi maksimal sampai 4 kali. Nah, langkah yang kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Nah, pada langkah ini Nasir Hamid mencoba untuk menemukan makna yang tak terkatakan dalam Al-Quran. Pada konteks poligami ini, Nasir Hamid membandingkan 2 ayat. Misalkan dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Nah, ini pada intinya Allah menyampaikan bahwa dan jika kamu
dan jika kamu takut tidak akan mendapatkan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Nah, sedangkan beliau membandingkan ayat ini dengan Quran surah An-Nisa juga pada ayat yang ke-129, di mana Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nah, ini artinya kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Nah, pada ayat yang ketiga dan juga ayat yang kedua, ternyata Nasir Hamid menganalisis kedua ayat tersebut dengan analisis linguistik di dalam linguistik Arab. Nah, itu beliau mencoba untuk mencari tahu makna atau poin inti yang disampaikan dari kedua ayat ini seperti apa. Ternyata dicari ada beberapa kata yang menjadi tolak ukur utama. Di antaranya saya ngambil satu saja tentang kata adil. Nah, di situ dibolehkan dengan syarat seorang itu harus adil. Namun pada ayat yang ke-129 ternyata di situ ada penjelasan Allah secara tegas. Walan, tentang kata lan. Lan di situ menurut Nasir Hamid Abu Zaid adalah sebuah kalimat atau kata yang memberikan pengetahuan kepada kita bahwa itu tidak akan mungkin kita bisa lakukan, tentang melakukannya. Seperti adil. Adil itu tidak akan bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, menurut Nasir Hamid Abu Zaid seperti demikian. Oleh karenanya kita ini tidak mempunyai hak, bahkan ini diharamkan untuk kita melakukan praktek dari poligami itu sendiri. Nah, ini yang kami pahami dari langkah kedua yang diambil Nasir Hamid Abu Zaid, sehingga beliau itu menyimpulkan bahwa poligami itu dilarang dalam pandangan Nasir Hamid Abu Zaid. Dan langkah yang ketiga adalah beliau mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam, di mana dalam hukum Islam klasik poligami itu kan diklasifikasikan masuk dalam bab hal-hal yang diperbolehkan. Istilah pembolehan ini menurut Nasir Hamid Abu Zaid tidak sesuai, karena pembolehan terkait dengan hal-hal yang tidak dibicarakan oleh teks. Dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang membolehkan terkait poligami itu sendiri. Sementara pembolehan poligami dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari praktek poligami yang tak terbatas. Nah, pembatasan ini tidak berarti pembolehan, namun ini adalah sebuah pembatasan semata. Jadi teman-teman sekalian, poligami menurut pandangan Nasir Hamid Abu Zaid adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.